Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu bapak peserta pendidikan profesi guru. Salam kenal. Bersama saya Muhammad Yogi Hamdani. Di sini saya akan mencoba memberikan tips dan trik lulus UP UKM PPG 2021. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui karena saya pun sama statusnya seperti ibu bapak semuanya sebagai pejuang PPG. Karena pada kesempatan ini, pada saat saya membuat video ini, saya masih berstatus sebagai mahasiswa PPG angkatan 1 2021. Namun di sini saya akan sedikit membagi pengalaman berdasarkan hasil riset atau pencarian informasi dari berbagai platform dan juga hasil wawancara bersama rekan-rekan yang telah melaksanakan PPG di tahun 2020. Adapun dalam tips dan trik ini saya membagi ke dalam dua bagian, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan atau pengerjaan soal UP UKM PPG. Kita langsung masuk saja pada tahap persiapan. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus mempelajari soal dari modul pembelajaran ketika kita belajar mandiri PPG ya. Dan juga mencari bank soal lainnya. Karena sekarang sudah banyak ya di internet, di YouTube mengenai pembahasan-pembahasan soal UP PPG ya. Baik itu yang 2020 atau prediksi yang 2021. Nah, namun agar kita tidak terlalu melebar gitu ya, silakan kita memfokuskan latihan soal berdasarkan kisi-kisi. Jadi walaupun kita mempunyai banyak bank soal baik dari modul atau dari sumber lainnya, mari kita kerucutkan sesuai dengan kisi-kisi, karena kalau kita membaca semuanya ya pasti pusing juga ya. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu kisi-kisi. Dari mana kita mendapatkan kisi-kisi ini? Kita bisa mendownloadnya di situs UKM PPG ya. Lalu yang ketiga, pahami konsep soal. Karena walaupun banyak beredar FR soal-soal UP yang tahun-tahun ke belakang dan juga ada juga yang memberikan prediksi-prediksi soal, menurut pengakuan beberapa rekan, memang sedikit sekali soal yang persis apa yang mereka pelajari dan apa yang keluar ketika PPG itu sangat sedikit. Jadi untuk mempermudah, pahami konsepnya. Karena pasti walaupun soalnya sama, tapi pasti ada yang dimodifikasi sedikit-sedikit. Jadi kalau kita paham dengan konsep soalnya, insya Allah kita pun akan dengan mudah mengerjakannya. Dan yang keempat, ini berdasarkan mungkin sama, berdasarkan pengalaman beberapa rekan dan pengalaman saya pribadi ketika mengikuti tes CPNS, namun belum rezekinya ya. Tapi alhamdulillah kalau melihat poin termasuk yang tinggi gitu ya. Nah, jadi perbanyaklah latihan soal daripada membaca materi. Nah, jadi kita sudah tahu indikator soal berdasarkan kisi-kisi. Nah, kita cari latihan-latihan soal yang sesuai dengan indikator tersebut. Karena kalau kita memperbanyak membaca materi sesuai kisi-kisi, nanti tidak bisa melatih kita dalam pengerjaan soal. Jadi menurut pendapat saya, perbanyaklah latihan soal. Jadi kita cari-cari soal yang mirip-mirip atau persis dengan indikator soal yang terdapat di dalam kisi-kisi. Nah, ini dalam bagian persiapan mungkin ya. Nah,
Lalu kita masuk dalam pelaksanaan. Yang pertama, kita harus bisa memanage waktu ya, manajemen waktu. Karena menurut rekan-rekan yang sudah melaksanakan UPPPG dan melihat dari kisi-kisi soalnya, soal UPPPG itu terdiri dari 120 soal. Yang dimana kalau dilihat dicermati itu 30% sosial kepribadian, 30% pedagogik, dan 40% berhubungan dengan profesional atau bidang studi kita. Nah, waktu yang diberikan yaitu 3 jam atau 180 menit. Ya, dibagi 120 soal jadi kurang lebih 1,5 menit per soal ya. Jadi kita harus bisa memprediksi. Nah, usahakan kerjakan secara berurut. Karena sesuai pengalaman rekan juga, katanya soalnya ada yang random ya. Jadi misalkan 1 sampai 30 tidak semuanya kepribadian, tapi random, ada juga bidang studinya, ada juga pedagogiknya. Jadi kerjakan secara berurut, berbeda dengan pelaksanaan tes CPNS, seleksi kompetensi dasar ya, antara TWK, TIU, dan TKP itu sudah dikelompok-kelompokkan. Jadi kita bisa memilah-milah. Misalkan mau mengerjakan dulu TIU, berarti kita loncat ke nomor 40 misalkan. Nah, jadi untuk soal UP usahakan secara berurut dari nomor 1 dulu. Namun, kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Ketika Ibu Bapak menghadapi soal yang agak susah dan memerlukan proses berpikir yang agak lama, silahkan di skip dulu ya. Karena nanti juga sistemnya akan ada tanda ya antara soal yang sudah terisi, disimpan, dan yang belum gitu ya. Jadi daripada kita menghabiskan waktu yang lama untuk mengerjakan satu soal, lebih baik di skip dulu, kerjakan dulu yang dinilai lebih mudah ya. Nah, terus yang terakhir, ini jangan gugup. Nah, tentunya ini persiapan kita jangan gugup. Karena sepintar apapun kita, kalau misalkan gugup, buyar semua apa yang telah kita hafalkan. Jadi dalam pelaksanaannya nanti, dan juga mungkin di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, sekali lagi di sini saya hanya ingin sharing atau diskusi ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan diri. Sebelum saya mengingatkan diri Ibu Bapak semua, saya pun mengingatkan diri pribadi ya. Jadi dalam pelaksanaannya memanage waktu, kerjakan secara berurut, kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, dan jangan gugup. Nah, karena ini waktunya lumayan lama ya, 3 jam 180 menit. Jadi kita disebut leluasa, ya leluasa, tapi juga jangan terlena karena leluasa gitu ya. Tetap kita pun harus menargetkan dulu 120 soal terbaca. Nanti kalau yang ragu-ragu lewat dulu. Setelah sampai ke soal ke 120, kita bisa kembali ke soal yang dilewat. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan pertama ini dalam acara diskusi soal mungkin ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke dalam pembahasan soal yang tentunya akan diusahakan sesuai dengan kisi-kisi ya. Dan untuk mendukung saya dalam mengembangkan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Apabila terdapat kesalahan dari diri saya, mohon kritiknya. Dan kalau misalkan ada request, silahkan
tulis di kolom komentar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.